Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita coba mau diskusi tentang ini dia, obeng. Kita akan diskusi detail soal obeng. Oke, obeng. Jadi produk yang saya bawa hari ini ada dua jenis. Yang pertama, dua-duanya adalah brand Kennedy. Yang pertama adalah Ken 5726030. Ada 12 piece isinya. Ada yang plus, minus dan prodif atau obeng bintang ya. Jadi ini isinya ada 12 piece yang paling umum sering digunakan, dan ini juga ada yang 11 piece. Bedanya apa ini sama ini? Kita bahas. Oke, ini dari packagingnya. Untuk yang Ken 5726030 ini packagingnya seperti ini ya, dengan box. Kalau dibuka dia itu, nah ada tempatnya lagi nih, eksklusif banget ya, eksklusif banget. Yes, ini dia. Jadi di Kennedy sendiri obengnya itu ada macam-macam, termasuk salah satunya adalah handle-nya. Nah, yang kalau kita lihat di sini, ini adalah tipe Protork screwdriver, dimana material handle-nya itu dari karet nih, plastik, campuran plastik sama karet, cukup nyaman digenggam. Dan ada satu lagi yang Kennedy, yang ini adalah tipe high grip. High grip itu sesuai namanya, gripnya cukup bagus. Dia materialnya dari fully plastik. Kalau ini masih ada campuran rubber ya, jadi ini memang lebih nyaman digunakan karena ada rubbernya, jadi sedikit lebih soft. Kalau ini memang totally keras nih. Nah, ini biasanya enak orang kalau misalnya kerja pakai sarung tangan, ini pakai ini nih enak nih. Oke, dari dua jenis materialnya. Kalau dari bahan blade-nya sama, dua-duanya juga ada magnetnya. Ini ada magnetnya, ini juga ada magnetnya ya. Ini ada magnetnya juga dua-duanya. Nah, seperti ini. Oke, kalau contohnya sama-sama obeng plus ya. Nah, ini sama-sama obeng plus seperti ini. Ini antara yang Protork dengan high grip. Oke, kita mulai. Sebelum kita ngomong macem-macem, kadang-kadang yang sering orang suka masalah itu adalah obeng plus itu ukurannya apa aja sih? Kalau kita butuh obeng tuh yang dicari apanya sih? Nah, kita bahas hari ini. Oke. Yang paling pertama, yang paling sering ditanyain ya, atau yang sering kita bingung, adalah obeng plus. Nah, obeng plus yang kita biasa gunakan itu biasanya ukuran berapa sih gitu loh. Jadi obeng plus itu sebenarnya ada ukurannya ya. Ada ukurannya, dan ukurannya itu adalah dihitung dari, pertama, kalau dilihat di sini pasti ada detail spesifikasinya. Kayak di Kennedy ini ada detail spesifikasinya nih. Ini ada detail spesifikasinya, ini juga ada detail spesifikasi. Sama. Nah, ini sama-sama detail spesifikasinya sama nih. Nah, ini sini ada detail spesifikasi nih. Ya kan? Ini lambang, ini salah. Ya, ini dia. Nah, ini pertama, ini plus, artinya ini obeng plus. Terus ini nomor 2 dikali 100. Kennedy brandnya, ini order code atau part number. Nah, ini detail spesifikasinya. Apa yang 100 mm? Panjang dari sini ke sini kah? Bukan. Tapi 100 mm itu adalah panjang dari sini ke sini, atau panjang besinya aja atau blade-nya aja. Jadi kalau 100, nah ini sama nih. Dua-duanya speknya sama-sama 100 ya. Panjangnya kurang lebih sama ya. Jadi ini sama-sama 100. Jadi ini 100 nih panjang ininya nih, dari sini ke sini. Nah, nomor 2 itu yang mana teman-teman? Ini nomor 2 ini nih. Ujungnya ini nomor 2. Emang kalau yang nomor 1 kayak gimana ya? Oke, kita lihat ya. Ini nomor 2 nih. Ini nomor 2. Seperti ini. Ini kita lihat nomor 1. Nah, ini nomor 1. Kelihatan nggak bedanya? Nomor 1 ujungnya lebih lancip dibanding yang nomor 2. Bagaimana kalau yang nomor 3? Ini nomor 3. Kita lihat comparisonnya. Yes, ini nomor 3. 1, 2, 3. Kelihatan kan bedanya di ujungnya?
Nah, makin kecil nomornya, nomor 1, nomor itu dia ujungnya semakin lancip. Makin gede nomornya, ini ujungnya makin tumpul. Ini kalau comparisonnya nomor 1 sama nomor 3 ya, selisihnya jauh banget ya. Ini nomor 1, ini nomor 3. Nah, kalau misal ditanya mana sih yang paling sering dipakai di kehidupan umumnya, asik, di kehidupan normalnya orang, kalau ditanya obeng tuh biasanya normalnya orang rata-rata pakai yang ini kalau standar, nomor 2 kali 100. Ini yang paling general digunakan. Biasanya kalau di orang-orang mekanik tuh biasanya pakainya nomor 2 sama nomor 3. Tapi kalau orang listrik biasanya nomor 1, nomor 2. Dia karena biasanya kayak buka MCB atau buka panel itu biasa pakai nomor 1 yang ujungnya lebih kecil. Tapi kalau orang mekanik dia pasti pakainya yang agak lebih tebal, nomor 2 atau nomor 3. Oke, familiar ya? Itu untuk yang obeng plus. Nah, ini obeng plus antara yang pro torque dengan yang high grip. Terus berikutnya adalah yang obeng min. Nah, ini obeng min. Nah, obeng min ini juga sama kayak obeng plus, dia ada detail spesifikasinya. Kayak ini 6,5 dikali 100 ya. 6,5 ini ada lambangnya min. 6,5 kali 100 mm. Ya, 100 mm adalah panjang dari sini sampai sini, dan 6,5 itu adalah lebar ini sama sini. Jadi lebar ujungnya ini 6,5. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga di obeng min ini ada 2 jenis obeng min. Jangan sampai salah ketika lagi butuh obeng min. Jadi obeng min itu kalau teman-teman lihat seperti ini. Seperti ini. Dia ada yang lurus, nggak ada pinggangnya. Ada yang ini seperti ini, ada pinggangnya. Ini sama-sama obeng min nih. Yang satu ada pinggangnya, satu lurus. Nah, perbedaannya untuk apa? Biasanya perbedaan untuk aplikasinya. Biasanya kalau yang lurus-lurus seperti ini cocok banget nih dipakai buat yang orang-orang yang suka ngerjain biasanya di bagian kelistrikan, atau suka ngerjain panel-panel listrik atau listrik rumah. Kalau kebayangan buka MCB itu kan ada bautnya, ada di dalam ya, bautnya ada di dalam. Kalau ini lurus kan dia bautnya bisa masuk nih ke dalam. Tapi kalau ada pinggangnya begini, walaupun ukuran ujungnya pas, ini yang ada nanti nyangkut karena pinggangnya itu pasti akan lebih lebar dibanding tipnya. Tetapi keuntungannya kalau ada pinggang seperti ini, memang dia memberikan kekuatan yang lebih ketimbang yang lurus seperti ini. Nah, itu adalah perbedaannya. Ada yang lurus, kita sebutnya paralel. Ada juga yang ada pinggangnya ini seperti ini. Hampir di semua obeng min, jadi harus diperhatikan butuh yang lurus atau butuh yang ada pinggangnya. Berikutnya adalah ini obeng bintang. Bukan bintang sih sebenarnya, kita sebutnya prodrift ya. Nah, prodrift itu kalau dilihat sini dia kayak obeng plus, tapi di pinggir-pinggir setiap plusnya itu ada sayap-sayapnya ya. Jadi bisa terpancar di sini. Jadi kalau dilihat, nah di sini, ini di sela-selanya sini nih. Nah, di sela-sela sini nih ada tonjolan-tonjolan lagi nih. Kayak obeng plus, tapi di sela-selanya ini ada tonjolan-tonjolan lagi. Ini yang kadang-kadang orang suka salah persepsi nih. Obeng prodrift ini dipakai sebagai obeng plus, padahal berbeda ya. Jadi ini sangat berbeda. Ini digunakan khusus, memang ada bautnya yang baut prodrift gitu. Jadi itu 3 jenis obeng yang paling umum yang sering digunakan jenis-jenisnya. Tapi di luar itu semua sebenarnya ada lagi yang membedakan. Kadang kita sering banget ya ngelihat orang ketika pakai obeng begini, terus ketika diputar begini nggak kuat, dia dijepit ya pakai tang atau apa, dibantu supaya bisa melintir, yang akhirnya di sininya rusak nih handle-nya. Nah, sebenarnya ada obeng yang memang didesain buat kerjaan yang keras-keras kayak gitu. Jadi kalau misalnya nyari obeng yang memang bisa di grip sininya, tapi yang di grip bukan handle-nya, tapi yang di grip adalah batangnya. Nah, jadi teman-teman bisa ketemu nih, cari obeng yang di sini ada square-nya nih, ada square-nya. Jadi square-nya itu bisa dipakai nih seperti itu. Ada banyak tools.
ini bisa dipakai gini. Nah jadi kalau buka, nah ini yang dipakai ya, yang dipakai. Jadi nggak lagi di grip ininya, tapi ini nih. Nah ininya nih bisa masuk sini nih. Nah atau kalau dilihat ini bisa masuk sini, tak. Nah ini bisa melintir, ya kan? Atau misalnya tuh bisa dipakai nih. Dia atau mau pakai tangnya di sini bisa, atau pakai kunci open. Jadi ini bisa dibantu buat kalau nggak kuat buat robeng ya. Jadi cari yang kayak gini, jangan yang model seperti ini tapi ininya dipakai tang atau ininya pakai tang. Itu perbedaan utamanya ya. Nah terus berikutnya juga kadang-kadang orang itu suka pakai nih kayak gini nih, apalagi kayak gini ya, obeng min yang panjang. Ini suka dipakai buat getok ya, pakai buat getok. Jadi kita nggak rekomendasi ya. Jadi kalau yang mau digetok pastikan teman-teman punya obeng yang di sininya ada besinya juga. Kalau di sininya ada besinya berarti itu memang obeng yang didesain untuk digetok. Artinya apa? Besinya ini, besi si blade-nya ini dia akan tembus sampai sini, dan ini ada besinya jadi bisa dipukul. Tapi kalau obeng-obeng yang seperti ini biasanya blade-nya cuma sampai sini doang. Jadi ketika nanti teman-teman pukul, bak, ini besi akan masuk, yang ujung-ujung besi ini nongol di sini. Itu yang sering terjadi ya, tapi idealnya sih kita tidak rekomendasikan gitu. Nah ini kalau dilihat kayak gini juga, handle-nya juga tipikal orang beda-beda ya. Ada yang orang suka lebih nyaman pakai seperti ini, ada karetnya, atau ini yang lebih durable di plastik, enak dipakainya. Kalau kena oli segala macam juga ada teksturnya nih, bisa bikin grip yang lebih bagus. Apalagi kalau dipakai dan dia materialnya dari plastik nih, kalau ada oli kotor segala macam gampang dibersihin. Kalau seperti ini yang kayak gini nih enak karet, tapi biasanya kalau kotor ini agak sulit dibersihin, tapi memang nyaman. Jadi preferensinya masing-masing, kesukaannya masing-masing. Jadi mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi nih kita salah pilih obeng ya. Karena kalau kita ngomong obeng sendiri tuh ada banyak banget, kita belum lagi ngomong yang obeng yang lebih kecil. Oke, seperti itu aja hari ini produk dari Kennedy Ken5726030 seperti ini, lengkap dengan pouchnya atau yang ini adalah high grip, isinya juga sama 11. Oke, ketemu lagi berikutnya, bye.